Tonight I'm gonna feel alive, and no one won't be acting nice. So baby, go and start a fight. I'm in love with the city lights. Look, I'm enough of a big star. I got my girls and I got my cars. Come on here, baby, be a buzz. Do whatever you want. Oke, di Out Frame kali ini udah pada kenal semua ya sama kakak gue yang satu ini, Sarah Wijayanto. Please welcome. Kok gue teriak sendiri sih? Hah? Kok teriak sendiri? Dapat nasi kotak, yang tepuk tangan dapat Oh, nasi kotak. iya. Ada nggak? Oh, nasi bulat, sorry, nasi bol. Hari ini bol agak mewah soalnya hari ini. Biasanya nasi kotak. Apa kabar Mbak? Baik dong. Basa-basi banget ya? Iya, basa-basi. Tiap hari telepon. Kemarin bisa temu juga, tiap hari telepon, iya. Lagi sibuk apa Mbak? Basa-basi lagi ya? Lagi sibuk ini, Biar kelihatan kayak talk show gitu Mbak, benar-benar. Iya, ini lagi sibuk paling syuting sama, tahu dari Misteri Sarah nggak? Oh tahu yang 9 juta subscriber itu kan? Itu kan ada Fadi Iskandar, ada Wisnu. Fadi itu yang songong itu ya? Lumayan sih, dia emang layernya tuh terlihat songong, tapi sebenarnya hatinya tuh wah pokoknya luar biasa. Dia cuman menutupi aja. Wah, bukan Rambo Hati Rinto kan? Bukan. Kuat dia, orangnya kuat. Ya. Gagah. Gagah. Perkasa. Kayaknya iya sih. Gimana sih? Aduh. Oke, kemarin jadi seperti biasa di Out Frame gue itu selalu buka question box Mbak. Untuk siapa aja yang mau nitip, mau nanya apa segala macem. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disortir. Sebenarnya pertanyaan banyak banget yang masuk. Gitu. Cuman gue gak tahu Instagram error banget. Jadi gue bikin question box Sarah Wijayanto sama Demian Aditya. Yang Demian Adityanya masuk, yang Sarah Wijayantonya semua masuk pertanyaannya ke Demian. Makanya gue bikin story lagi. Makanya ada 2, yang di-repost sama Mbak yang kedua. Oke. Tapi akhirnya cepet lah. Berapa jam tapi udah ngumpul pertanyaan banyak. Oke, pertanyaan pertama. Jadi waktu itu saya Belum. Oh belum ya? Belum. Oke, jawab. Belum juga ya. Belum juga. Kebanyakan bercanda nih ya. Iya. Serius dong, serius. Oke. Dari Riana Uli. Gimana sih Mbak nentuin tempat untuk penelusuran? Nentuin tempat untuk penelusuran. Jadi kita punya fixer, namanya fixer. Jadi ada orang yang memang namanya fix apa fixer? Nah, fixer. Iya, namanya fixer kan? Jadi kita punya namanya fixer. Maksudnya si orang-orang yang suka mencari lokasi ini kita di setiap daerah itu punya. Misalnya nih dari Jakarta ada 1 orang ini gitu. Nah, kadang-kadang tuh disebar dulu, nanti mereka akan kasih contoh foto dan backstory-nya gitu. Dan dari situ dipilih. Nah, kadang-kadang tuh gini, masalahnya tempatnya tuh terlihat B aja di kamera. Kayak ya sering ingat. Ya udah gitu, tapi kayak nggak ada lokasi lain, kita harus syuting kan. Ya udah deh pilih itu. Tapi kita nggak bisa menilai juga dari hanya sekedar foto atau looks gitu, karena kadang-kadang tempat yang terlihat mengerikan bagus secara gambar, ternyata biasa aja gitu dalamnya. Ada juga yang kayak terlihat biasa aja, wah parah banget di dalam gitu. Jadi susah sebenarnya, kayak kita ya feelingan aja. Ya udah gue mau yang ini. Tapi jatuhnya kan karena akhirnya surprise juga ya kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering sih. Kadang-kadang ya itu. Jadi mungkin dari posisi penempatan, gimana cara milih tempat lokasi tuh kayak kita nggak bisa ngejudge orang gitu nggak sih? Iya, susah karena kadang-kadang kita kayak ingat nggak kita di Jakarta kayak wah pasti kita cepet nih pulangnya paling jam 11 udah pulang. Nggak taunya si Aji mau pingsan kayak gitu-gitu. Oh, yang di tit gitu. Kan gue nyensor sendiri. Lu ngomong aja ya nanti diedit ya. Yang di itu kan. Iya, yang di kan tuh bikin kerjaan editor, tapi nggak apa-apa. Iya, kayak nggak
nggak bisa menilai apapun ya, mau tempat, mau lokasi, mau apalagi orang. Kita nggak bisa lihat dari cuman layers depannya apalagi aja. cuman dilihat dong. Ya kita memang harus masuk, kita harus telusuri seperti apa ya. Begitupun ketika berkenalan sama orang kan. Bener. Jadi nggak bisa menilai hanya dari luarnya. Jadi jangan baru lihat langsung masuk gitu. Oke, kita next pertanyaan. next. Nanti gue dimarahin sama produser gue, Demian Aditya. Ya. Waduh, ini namanya susah banget nih. Dari Ravena Lail Sie. Oke. Pengen punya six sense juga kayak Kak Sarah. Kayaknya seru. Tanda tanya. Seru gak sih emang? Gimana sih seru? Nggak gini. Gue gak perlu ceritain. Biar Mbak yang cerita. Karena gue waktu diceritain sama Mbak. Gue aja stres. Silakan Mbak. Waktu dan tempat. Emang seru ya Mbak? Punya six sense itu? Capek sebenarnya. Kayak aku jalanin ini kan gak hanya pada saat syuting. Jadi setiap hari bangun tidur. Ya terus-terusan kayak energinya harus gimana caranya supaya tidak terpengaruh, tidak terkuras habis. Belum lagi ada serangan-serangan, belum lagi ya namanya kita manusia pasti kan kita punya masalah, kita menghadapi sesuatu pasti kan ada lengahnya juga. Nah itu penyesuaian terus dan aku memutuskan untuk akhirnya menerima dan mau belajar itu kan umur 30-an. Sekarang aku udah 43. Sampai hari ini aku masih belajar terus karena gak akan pernah ada habisnya. Cuman kalau ditanya seru, ya seru. Enggak sih, capek gitu. Mungkin seru karena itu tadi melihat dari hanya layer luarnya. Orang kan hanya melihat di tayangan kayak melihat berbagi cerita kayak ngobrol sama hantu gitu. Kayak seru gitu ya. Ya, tapi sebenarnya setiap selesai penelusuran apalagi setelah melakukan komunikasi in trance gitu ya. Itu kadang-kadang aku harus melihat sesuatu yang gori atau apa ya, kayak orang dibunuh, orang diperkosa. Harus melalui traumanya orang-orang. Bayangin gak traumanya orang-orang gitu. Dan itu yang dikasih lihat ke kamu ya Mbak ya? Dan itu kan gimana ya, kadang-kadang jujur aku gak kuat. Waktu itu pernah ada di episode mana sampai aku nangis. Kalau gak salah Maria, yang namanya Maria. Maria apa Mariam ya? Maria, jadi dia udah sekarat terus ngelihat temannya diperkosa. Nah itu tuh aku rasanya lagi ada di ruangan itu dan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku harus menyaksikan itu gitu, mau gak mau. Nah itu gimana ya, kayak bisa terganggu gitu kalau misalnya aku tidak pintar-pintar untuk supaya tidak terpengaruh. Karena kan itu kan hal yang gak normal, melihat orang dibunuh, merasakan disiksa pada saat dia meninggalnya kan kadang-kadang suka ngasih rasa. Yeah. Dia diperkosa, dicekek, kayak gitu loh macam-macam. Nah itu aku harus tahu gimana caranya memisahkan apa yang dari mereka sama yang di dalam diriku. Karena itu kalau misalnya tidak align, maksudnya secara energi tidak kuat, tidak jejak, ya pasti akan terganggu, bisa jadi gila sih sebenarnya. Dan berarti itu bahaya dong jatuhnya? Bahaya. Pada saat kita melakukan atau membuka komunikasi untuk berbicara dengan mereka, kita nggak pernah tahu siapa aja yang ada di situ juga. Makanya kan kadang-kadang suka ada yang nyusup. Yeah. Nah aku kadang-kadang ada momen aku lagi capek, kadang-kadang ada momen lagi yang gimana sih energinya nggak full gitu. Ya terjadi itu. Dan ada yang nyusup berhari-hari juga pernah. Dan aku harus kayak sadar dulu gitu. Oh iya ini apa nih, ada yang aneh nih kok. Tiba-tiba aku rasanya cemas. Terus aku pernah berapa hari itu punya pikiran buruk setiap hari. Ternyata bukan dari kamu itu. Iya, pikiran buruk, literally pikiran buruk. Kayak gue mau celaka. Terus kayak aku bisa punya bayangan. Aku gak mau cerita ya, tapi aku punya bayangan apa yang akan terjadi sama aku. Misalnya aku lagi di mana gitu, ini gue bakalan ini, tapi itu jelek banget kayak film horor gitu.
Tapi itu gue nggak bisa kontrol. Tapi akhirnya kamu sadar. Aku sadar, aku kayak wah ini pecah banget nih, apaan ya. Sampai waktu itu aku sampai gini, kayak gue mesti ke dokter deh, sampai gitu rasanya. Aku bilang sama Pak Dem, ternyata aku tanya sama Mas Dimas. Iya. Mas Dimas, ini apa sih, aku tanya. Terus oh ya konfirmasi, ternyata ya memang ada sesuatu yang nyusup. Akhirnya aku harus diem dulu, harus hening dulu, membersihkan. Udah whole lagi. Gitu terus aja udah. Jadi tidak ada yang apa ya dibilang smooth, bisa ngobrol dapat ini, enggak juga, karena semua yang kita lakukan pasti kan tanggung jawabnya makanya besar. Pasti ada satu hal yang ya kita harus pintar-pintar memilah-milah, karena kan kita berhubungan dengan dunia yang tidak apa ya, nggak ada yang tidak tampak dengan kasat mata gitu. Iya gitu. Jadi kalau ditanya seru, enggak sih, enggak seru. Mungkin kalau misalnya ditanya serunya lebih seru ke kita ngumpul kali ya. Kita ngumpul bekerja gitu. bareng keluarga. Sebenarnya bukan lebih keseru sih, aku lebih kenapa aku semangat terus karena bisa berbagi cerita dan bisa menyampaikan apa yang belum tersampaikan oleh mereka. Yeah. Dan dengan menyampaikan itu kebanyak juga dari mereka yang bisa akhirnya kita bantu. Yeah. Kita memberikan doa juga, dan ya siapa tahu dengan yang disampaikan itu banyak orang yang bisa belajar dan akhirnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan orang-orang yang terdahulu yang pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Itu jadi terjawab ya, kalau misalnya dibilang asik ya sebenarnya nggak asik juga gitu ya. 2 tahun lalu sempat ramai juga di pemberitaan. Adalah salah satu orang, sebut aja dia inisialnya. Itu bukan inisial. Oh nama lengkap, oke. Kan sempat ada bilang tuh Sarwijayanto gimmick itu. Tanggapan kamu gimana sih? Ya nggak apa-apa. Orang mau bilang apa aja juga terserah orangnya. Kan aku nggak bisa ngatur orang mesti ngomong apa tentang aku. Nggak bisa maksa, suka dong sama gue gitu. Ya enggak lah, terserah. Bebas kok. Bebas. Yeah. Ya kan? Eslebel. Gitu. Enggak, soalnya kayak apa? Kayak kalau kita mau ambil pusing juga ya ngapain, banyak orang yang nggak suka, ya udah terserah mereka kan. Ya setuju sih. Ya nggak apa-apa. Kenal, gue kan nggak kenal sih sama dia gitu. Aku juga sempet kayak ngeberitain lagi kan gitu. Wah dia kayak mau bikin konten horor juga nih, sampai nyinggung-nyinggung, cuman ya udahlah ya terserah dia. Nggak Mungkin apa-apa. itu caranya dia gitu. Iya, setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing. Betul, setuju. Oke. Oke. Next pertanyaannya. Dari Nela Tulpatiah. Iya bener namanya ini. Iya. Patiah ini, bukan Fatihah, Patiah pakai P. Patia, iya. Gimana caranya biar hubungan tetap sehat? Wih. Hubungan apa nih nggak dijelasin? Hubungan apa ya nggak dijelasin? Iya nih nggak tahu nih. Suami istri apa ya? Ya mungkin itu kali ya. Hubungan tetap sehat ya. Ya banyak ngobrol, banyak belajar terus caranya komunikasi. Kita bertambah usia juga pasti berubah sih kalau menurut aku. Jadi apapun itu usahakan ya diomongin gitu. Dan itu pun juga bukan berarti kita sudah terbiasa melakukan itu terus udah kenal siapa suami kamu atau siapa istri kamu, ya harus terus apa ya, update-nya tuh software-nya mesti diupdate bareng-bareng terus. Karena gitu, iya soalnya kan kadang-kadang tuh kalau menurut aku kebanyakan cuman perkara komunikasi aja, nggak jujur. Ya jujur aja, aku sukanya ini. Pasti banyak juga yang malu nggak mau mengungkapkan karena dipikirnya nanti begini gitu. Padahal kan itu suami kamu sendiri atau itu kan istri kamu sendiri gitu. Kalau menurut aku ya kebanyakan yang aku tahu juga dari teman-teman aku kayak ngomongin aja gitu apapun itu. Itu kalau menurut aku sih ngebantu. Maksudnya itu salah satu hal kecil. Sama satu lagi. Kita walaupun dia sudah menjadi istri atau menjadi suami, kita harus tetap respect, harus menghargai mereka. Karena aku kan dia udah jadi suami aku, ngapain aku ngelarang-ngelarang gitu maksudnya. Itu salah satu hal yang buat aku ya, ya kita respect, ada boundariesnya tetap, itu sih mungkin yang bisa, salah satu hal yang ngebantu juga hubungan sehat. Nah
Tapi juga ya dari masing-masingnya kita berdua sama-sama tahu batasannya. Susah ternyata nikah tuh ya. Kenapa? Ya harus bisa nemuin pasangan yang satu frekuensi. Kalian dulu waktu pertama kali ketemu satu frekuensi gak sih? Atau Enggak langsung. bisa kayak sekarang gak sih? Kayak kalau orang tuh ngeliat tuh kayak Belajar happy juga. couple banget gitu. Belajar juga sih. Belajar juga, kita penyesuaian terus. Sampai hari ini juga masih penyesuaian ya, Ip. Masih terus gak berhenti kok. Tapi ya itu dari dulu aku sama sekali gak pernah mau kayak aku sadar betul bahwa ya kalau misalnya kita udah gini nih, kita udah mau hidup sama orang ini seumur hidup kita. Terus kalau misalnya kita juga mau ngejajah dia semuanya tuh kesian gak sih? Ntar dia ilfil gak sih gitu. Jadi mungkin Gila, itu yang kepikiran juga kayak gitu ya. Nih nemu di mana nih padam cewek yang kayak gini nih? kayak Dulu ketemunya Demian gimana sih, coba ceritanya gue. ketemu Demian itu pertama aku diundang bintang tamu di acara dia tuh. Digombalin sulap juga? Bukan. Nggak dikasih lihat trik sulap? Enggak. Aku jadi bintang tamu waktu itu. Terus? Aku sama ada cowok ini nih gitu kan. Terus belum naksir, itu mah kagak demen gue. Aku malah pacaran sama si bintang tamu. Itu dicari lagi sama orang tahu. Jadi aku malah deket sama yang jadi bintang tamu juga di acara itu. Terus lama tuh setahunan ya, Ip. Setahunan terus ketemu. Jadi berapa kali ketemu dulu kayak nggak langsung naksir. Demian langsung naksir waktu itu, Dem? Enggak juga, dia kagak demen. Iya tapi itu Fat, penyesuaian sih. Aku juga karena apa? Aku dulu orangnya begitu, suka ngecek HP. Jadi belajar gitu. Aku tahu kayak ngapain ya, kok insecure banget gitu. Maksudnya kalau misalnya memang orang ini mencintai aku, ya udah. Ngapain gue mesti insecure ribet-ribet nyapain diri gitu. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu terus menikah sama dia, ya udah aku bener-bener ya gue hormatin dia as my husband, as my ya dia sahabat gue juga, teman hidup juga kan, kita kan mau sampai tua bareng-bareng. Iya. Nah kalau misalnya dikit-dikit berantem cuman perkara nge-like foto cewek, ngapain? Gak penting ya. Kan masih banyak hal, mendingan ribut yang lain. Apa tuh ribut yang lain? Iya maksudnya kita bikin sesuatu yang memang apa gitu. Kalau ribut argumen tentang kita bikin kantor ini apa, itu malah lebih ribet. Maksudnya lebih bermanfaat ya? gitu. Dari argumen kita menghasilkan sesuatu. Oke, next. Dari XMR Drune. Aduh, pertanyaannya ada lagi nih. First impression Mbak Sarah ke Bang Fadi gimana? Iseng ya kalian nanya ya. Kayak gue jadi deg-degan nih. First impression, aku sebenarnya yang bener-bener kita lama ngobrol itu kan di Go Santer ya. Bener gak sih? Go Santer tuh cuma satu episode Mbak kita ketemu. Iya maksudnya yang bener-bener kita ngobrol itu cuman itu. Yang lama maksudnya. Sebelumnya kan kita ketemu Alis. Kayak bye-bye gitu, udah selesai. Bukan. Gimana sih ketemu Alis? Iya gak maksudnya kayak gak ngobrol lama. Oh gitu. Iya. Oh gue jadi inget nih. Jadi dulu gue pernah nge-gym di Kemang. Ya kan. Terus gue ngeliatin cewek. Ini cewek siapa ya? Kayak gue pernah lihat di mana gitu. Gue siapa ya? Kayak pengen nyapa tapi gak tahu namanya gak enak. Pas datang, wah ada pesulap nih. Oh iya, ini bininya. Gue mau nyapa tuh si pesulap itu. Thanksin gue. Serem nih kayaknya pesulapnya. Daripada gue dihilangin, ya udah akhirnya gue gak jadi nyapa. Gitu. Daripada gue dihilangin ya kan. Dah. Habis itu kita ketemu di program gue di Go Santer 2015. Ya. Jadi Sarah itu jadi bintang tamu di program gue di episode terakhir. Cuman sekali ketemu. Nah itu tapi kayak gak tahu kenapa aku ngerasa kayak kan berapa kali juga di acara horor gitu ya. Nyambung aja seru gitu. Gak tahu kenapa, terus tahun 2018 dipanggil, ditanya host siapa cowok yang cocok, Fadi Iskandar. Padahal kita baru sekali ketemu. Gak tahu kenapa langsung Fadi Iskandar. Ada lagi gak? Aku kasih 2 nama tapi Fadi Iskandar aku bilang. Sebentar. Kita nggak casting bareng kan?
Kita di hari yang beda. Aku dipanggil sendiri kok waktu itu. Aku juga dipanggil sendiri. Waktu itu casting ditanya. Nah, Fat, biasanya kalau partner host cewek siapa? Di program gue yang gue santer itu, gue punya partner ada 3 cewek. Itu nama itu gak ada yang gue sebut. Dan gak ada di otak gue. Tiba-tiba di otak gue tiba-tiba nyebut aja gitu. Sarah Wijayanto. Padahal gue gak kenal, nomor lu aja gue gak punya. Iya. Iya. Terus baru Itu lucu sih. Itu lucu banget. Sampai jadi DMS kan perjalanannya mungkin emang udah ke situ kali sampai hari ini. Waktu kita punya program berdua itu pun Pak Dem juga yang support kita. Iya. Yang ngurusin kita. Padahal itu bukan tanggung jawab dia, men. Yang bikin kita seragam kan Pak Dem. Iya. Iya. Pak Dem Karena- yang bikinin. Iya. Kata gua Pak. Terus kan bilang gini, "Gak enak bajunya, belang benteng," katanya. "Pakai ini dong." Ya udah, pakai. Terus mulai pakai, belum ada logonya tuh. Terus lama-lama digatel tuh. Dibuatin. Instagram. Dibuatin. Padahal dia gak dibayar untuk ngerjain itu. Iya. Terus sampai akhirnya Wisnu bisa ikut juga. Iya. Iya, itu kayak pelan-pelan tuh. Terus tiba-tiba kita udah mau berangkat syuting, udah 42 episode kalau gak salah. Kita mau berangkat syuting, terus jangan berangkat dulu. Udah sampai hari ini kagak berangkat syuting. Gila, Lah iya bener. dari 2018 ya kita gak ada kejelasan ya. Gak dikasih tahu lagi. Iya, sampai hari ini. Tapi karena itu akhirnya bikin semangat untuk yaudah deh bikin Diary Misteri Sarah nih kita. Waktu itu aku lucu ditelepon sama Mbak. Fat kangen, udah lama gak ketemu. Aku pengen bikin konten deh gini di Kota Tua. Ayo oke. Tanggal berapa? 31 Oktober 2018. 30. Ya 30. 30 ya? Menuju ke 31 kan? Ya. Orang nyampe pagi. Ya oke itu. Terus gue datang ke sana. Wah Allah, itu lampunya masih pakai senter handphone. Clip on cuma satu. Clip on cuma satu, jadi kalau mau ngomong nebeng ke Mbak semuanya gitu. Itu kayak seru sih, tapi maksudnya kalau inget-inget suara, kalau nonton yang dulu tuh suaranya masuk, semua mobil, motor semuanya masuk. Bocor semuanya masuk, tapi seneng, maksudnya kita improving pelan-pelan. Fat ini bisa beli kamera lagi, terus akhirnya punya clip on kayak sampai hari ini. Ke Amerika. Bikin konten ke Amerika. Orang-orang tuh banyak nanya, wih gila abis dari Amerika. Lu ke Amerika bikin konten horor? Serius gak sih? Iya serius. Nonton aja gue bilang gitu. Besoknya, iya lu beneran? Gue juga gak nyangka Mbak. Iya, Gue berapa kali ngajuin visa, gue gak pernah lolos. Pas waktu kita ke Amerika, gue kayak dikasih jalan aja gitu. Yang interview gue baik. Gak pakai bahasa Inggris interviewnya. Loh, itu suatu jalan yang dikasih sama Tuhan loh. Waktu pas di Amerika, gue baru tahu tuh ada namanya second interview. Gue udah jawabnya. Alhamdulillah cuma sekali. Yang dipanggil Niu. Tahu aja Niu bawa duit. Bosku kan? Iya bosku. Iya benar. Iya emang udah dikasih jalan. Kan kita sampai tua nanti. Ya. Tapi Pak Dem sama lu enggak. Pak Dem enggak tua-tua masalahnya tuh. Oke, next. Tutu tutus underscore little Kim. Korea ya Bu. Waduh pertanyaannya Korea nih. Dulu pas kecil cita-citanya jadi apa? Itu Jepang. Coba pakai bahasa Thailand. Coba Thailand, ini pertanyaannya. Nomor 4. Ning hap klong nong pleng nai pleng neng hang tong. Nah itu. Jawab pakai Thailand juga. Anak hom kloy, nak yang prang dong doi, tak leng doi. Nah itu ada ya teksnya di bawah ya. Sudah terjawab. Jadi cita-citanya Mbak Sarah itu tadi ya. Oke, next. Dan Gak sumpah. Enggak, abis itu orang kreatif. Itu apa artinya gue bingung. Ya, itu tapi kalau ditanya dulu aku pernah bercita-cita jadi apa, aku nggak tahu loh, kayak aku ngejawabnya itu karena ikut-ikutan temen. Jadi bukan dari hati. Sumpah. Emang dulu apa sih cita-cita? Nggak tahu kayak. Nah, ikutan temen cita-cita apa? Dulu pengen jadi pramugari gitu. Kebayang gak sih gue jadi pramugari? Yang ada Judes nanti.
aku capek. Kan mesti yang kayak, hi what can I get you? Are you okay? Are you really? Kan harus gitu terus. Nggak bisa. Udah gitu aku takut terbang nanti. Iya benar. Iya takut terbang ya benar. Kan itu luar biasa banget. Kayak nggak mungkin gue bisa jadi Terus apa lagi? Apa lagi ya? Oh dulu sempet pengen jadi guru TK. Wah itu bukan cita-cita waktu masih kecil. Cita-cita waktu umur 28. Udah gila kali gue ya. Pengen jadi guru TK. Gue gak sih kalau anaknya satu nangis. Misalnya 12 anak satu kelas nih. Yang satu nangis pasti yang ikut nangis yang lain. Nyamber. Iya. Nangis juga aku. Lah? Kenapa diem dong? Aku capek. Pasti gitu. Bayang gak sih? Iya. Kayak. Karena lu gak bisa marah. Iya kayak. Gue diem. Jadi ikutan nangis. Ikutan nangis. Pokoknya enggak deh. Okay. Gak tahu kenapa aneh gitu. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa ya enggak. Kalau dulu enggak ya enggak tahu sih. Tapi sama bisa sekali terjun ke dunia musik. Jadi aktris. Filmnya banyak ya. Udah tahu semua kan ya. Kemarin terakhir Kuntilanak 3. Wah, Eyang The Doll Sukma. 2, Eyang Sukma. Wah. Hah? The Doll 1, The Doll 2, Sabrina. 2, Sabrina. Terus Kuntilanak 3. Apa lagi Sopen? Tarot. Wongi anak mayit. Astagfirullahaladzim. Iya Wongi anak mayit itu benar. Tapi. Noni Belanda. Oh iya itu juga. Sama yang film pertama Tarot. Wah. Iya aku jadi peramal. Bisa ramalin gak? Gak bisa. Apalagi udah itu doang ya. Terus tadi apa mau ngomong apa? Oh kenapa bisa terjun ke dunia itu? Iya bener. Oh iya. Lupa. aku sama sekali ya. Gue soalnya tadi tiba-tiba di otak gue ngebayangin scene si Eyang Sukma wah itu tai sih. Gue pikir kayak Eyang Sukma ini pasti jagoannya. Anjing. Mbak jadi penjahat men di situ. Terus aktingnya kretek kayak cuy gue kayak ngeliat Charlize Theron men. Sorry gue gak peres tapi gue ngerasa kayak anjing ini mainnya kayak Charlize Theron karakternya. Dan lu bisa maininnya bagus banget. Terima kasih. Aku jujur ya apa yang aku jalanin sekarang tuh sama sekali gak di planning. Jadi dari dulu tuh waktu pertama kali masuk TV juga dipanggil casting tiba-tiba gak tahu itu orang tahu aku dari mana. Sorry sebelum dipanggil TV casting kerjaan kamu apa? Aku kerjanya dulu jadi DJ manajemen. Aku PR marketing. Aku juga yang suka bikin event-event di klub. Oh, ya, jadi kalau bikin acara udah biasa ya. Dulu aku dipanggilnya Mami. Panggilnya Mami. Kalau sekarang kan cuma ada Jen yang manggil Mami gitu. Kalau dulu anak-anak aku banyak. Tapi semua DJ. Oh, makanya suka musik. Ya, tapi kalau suka pantesan musik suaranya bagus. Tapi kalau musik emang dari dulu, jadi emang kayak karena ibu suka main piano, jadi dari kecil emang darah seninya memang ya inilah emang suka musik adalah salah satu bagian dari hidup aku gitu. Kalau nyanyi ya karena emang dulu suka ngeband gitu-gitu aja dan waktu itu kan jadi backing vokalnya Slank. Gokil. Nah, zaman dulu gila loh. Sampai sekarang aja Slank legend. Nah aku tapi kayak misalnya ke TV sama sekali gak ada planning aku sengaja datang casting. Enggak, jadi aku dipanggil casting. Mereka lagi cari reporter, begadang waktu itu acara begadang. Sorry, reporter? Iya. Yang berarti lu ke lapangan nge-report. Iya tapi terus, acaranya acara ke klub, ke event-event. Ke misalnya waktu itu ada DWP yang dulu. Jadi ngeliput kayak gitu. Jangan begadang kalau lo sembarangan. Goyang bahu dulu, goyang gitu semua. Oh itu tagline-nya. Iya. Itu aku bikin sendiri goyang bahu gitu. Cuman berapa menit lah itu. Nah itu pertama kali akhirnya masuk TV. Terus dari situ karena kan kita suka nongkrong sama camper, sama kreatif. Nah itu aku sering cerita. Maksudnya kalau kita ke suatu tempat terus ngelihat sesuatu aku suka cerita gitu. Ada ini. Dan mereka akhirnya saling tahu lah kalau aku bisa ngelihat, diajak. Pertama jadi bintang tamu dulu. Di acaranya Mas Tukul. Mas Tukul jalan-jalan. Ya. Belum di Bukan Empat Mata nih. Jalan-jalan Mas Tukul. Dulu baru Mr. Tukul jalan-jalan belum horor. Masih makan-makan waktu itu. Akhirnya diajak lagi udah jadi Misteri Tukul.
Oke. Nah itu ya udah dari situ akhirnya jadi co-host tetap. Itu secara aku punya kemampuan juga akhirnya berkembang di situ dan mengunjungi lokasi-lokasi yang memang seharusnya aku datengin. Jadi belajar banyak hal dari perjalanan itu. Masuklah masih dunia lain. Itu baru lagi aku diterpa lagi, itu kan secara live ngerasain bagaimana capeknya. Ada energi dari luar, pokoknya macam-macam lah itu. Nah secara aku juga kemampuannya kayak diasah lagi nih, ada sesuatu yang baru lagi. Udah sampai akhirnya memburu misteri sama Fadi dulu. Aku pernah punya mimpi juga pada saat itu. Aku pengen banget punya acara TV dulu. Pengen banget punya acara TV sendiri. Ini setelah jadi co-host lama ya di Mr. Tukul dan sama dunia lain. MDL. Pernah bikin ya Sofyan ya, kita bikin ya pilot ya. Bikin tuh, wah udah akhirnya nih gue gitu. Iklannya sempat keluar juga tuh. Nggak jadi akhirnya. Sedih banget aku kayak ya emang kayaknya gue nggak bisa deh punya acara horor sendiri gitu. Terus nggak lama 2018 itu memburu misteri sama Fadi. Wah. Akhirnya punya program sendiri kan? Punya program sendiri, happy nih, passionate gitu maksudnya. Kayak kita event itu setiap hari tayang, setiap hari syuting, akhirnya kita minta libur sampai berantem. Iya, tapi tetap semangat. Semangat banget gitu. Terus tiba-tiba gone. Nah mungkin kenapa akhirnya jadi semangat bikin si Diary Misteri Sarah mungkin karena ya itu. Jadi tadi kalau ditanya mungkin cita-citanya apa, mungkin bukan cita-cita ya, kayak aku dengan berjalannya waktu aku punya banyak mimpi akhirnya. Dengan apa yang aku lakukan, dan aku lakukannya ini seperti mengalir aja tanpa aku set goal, set planning apapun gitu. Dan dengan apa yang aku pilih jalannya, gimana caranya supaya bisa terus berkembang. Oke, next. Dari Wahdam SR. Cara untuk berdamai dengan masa lalu. Wah, oke. Waduh, ini panjang nih ngomongin masa lalu. Itu siapa yang kentut sih? Bukan, itu pintu Mbak. Oh, pintu. Oke. Untung ada baunya. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu? Ini agak sulit karena ini aku akan ini dari aku aja ya. Maksudnya gimana caranya aku bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi, hal buruk yang pernah terjadi. Aku belajar untuk memaafkan, belajar untuk punya hati besar, memaafkan diriku dan memaafkan orang yang menyakiti aku. Gitu. Itu juga butuh waktu dan proses yang panjang, dan belum semuanya yang pernah terjadi dalam hidup aku itu sudah aku bisa terima gitu. Tapi ada kayak misalnya dulu aku pernah di abusive relationships, aku pernah sama orang yang mukulin aku parah. Itu aku sudah memaafkan dia gitu. Tapi itu aku memaafkan dia bukan untuk dia, tapi untuk diri aku. Jadi kalau misalnya ngomongin itu lagi aku nggak apa-apa. Dan sekarang udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ketemu orang itu aku akan salaman sama dia, aku salaman sama dia. Aku maafin dan aku ikhlas. Karena ada anggapan zaman sekarang tuh, ya. Gue bisa maafin lu, gitu. Tapi melupakan nggak? Ya. Kamu di level yang itu apa beda lagi? Aku bener-bener udah lupa. Bener-bener kalau lupa sih enggak ya, itu nggak akan aku lupakan gitu. Karena kalau diingat-ingat semuanya, aku beruntung banget masih hidup sekarang. Kayak gimana sih kalau sampai dipukulin bengep ke mukanya sampai nggak ada bentuknya, perutnya ditendangin kayak gitu. Maksudnya kalau aku ingat-ingat itu kayak gila ya, gue dilindungin gitu, karena nggak, logikanya kan pasti patah atau apa gitu. Ada yang retak atau rusak apa segala. Aku ngerasa sih aku di apa ya, ada yang melindungi aku gitu. Karena kalau enggak ya pasti udah mati kali aku itu. Kok bisa Mbak ketemu orang yang kayak gitu? Itu kondisinya berarti kalian pacaran dulu? Pacaran. Ini gak apa-apa gue bahas ini. Gak apa-apa pacaran. Tapi itu tadi karena aku sadar bahwa pada saat kita masuk ke apa ya, di situ kan ada narkoba juga terlibat, ada di dalam lingkaran gelap itu. Pada saat kita masuk ke dalam lingkaran situ, kita pasti akan ketemu orang-orang yang seperti itu. Hal buruk yang terjadi itu pasti besar kemungkinannya akan terjadi sama kita. Dan aku sadar bahwa aku yang menempatkan diri aku di situ.
Sementara sebenarnya sesungguhnya aku punya pilihan untuk pergi dari dia, tapi kan tidak aku lakukan. Karena aku takut, karena aku terlalu percaya apa yang dia omongin, bego gitu. Tapi ya emang gak berani untuk mengambil langkah. Umur berapa itu Mbak? 20-an ya, early 20-an. Dari umur 19, 20, 21. Pokoknya 5 tahun lah, 3 tahun terakhir itu parah. Sampai di akhirnya itu dia rumahnya digerebek, dia ditangkap, baru aku keluar dari situ. Dan itu juga butuh waktu lama ya, maksudnya setelah dia ditangkap itu butuh waktu berbulan-bulan sampai rasa ketakutan sama dia itu hilang, butuh waktu lagi gitu. Jadi nggak langsung. Wah. Gitu. Dan ya tapi ya udah it's all in the past. Dan kalau misalnya ditanya suatu hari nanti aku harus bicara ini di depan perempuan-perempuan untuk edukasi, aku akan nggak apa-apa, aku akan bicara. Soalnya susah. Tapi gini, jatuhnya kamu bisa keluar dari, kita ngomongin toxic relationship dulu. Kamu bisa keluar dari situ karena dia ditangkap, atau kamu udah sempet di akhir-akhirnya untuk berpikir untuk bisa lepas dari dia, atau? Dulu waktu di Berarti kamu didoktrin kan sama dia? Oh iya. Apapun yang keluar dari mulut dia aku percaya. Bahwa dia capable untuk melakukan apapun yang dia ucapkan itu. Percaya gitu. Dan itu bukan bucin kan? Itu maksudnya bucin gak sih? Mungkin. Atau memang karena ada pengaruh yang tadi kamu bilang kayak narkoba itu jadi kayak. Iya itu udah jadi apa ya, udah akhirnya satu, aku tidak bisa berpikir secara jernih karena masih ada itu masih ada narkoba di situ. Dan perasaannya itu adalah takut yang lebih besar. Jadi aku percaya banget apa yang dia ucapkan itu akan terjadi gitu. Dia menyakiti keluarga aku, dia akan. Jadi ada ancaman itu aku percaya. Padahal kan mungkin dia cuma ngomong doang. Wah. Kayak gitu. Nah tapi ya gimana ya, waktu itu aku masih. Ya umur kamu masih sangat muda banget masih sih. Muda dan ya bego, beneran bego. Banyak pintu yang seharusnya bisa aku ambil tapi tidak aku ambil kan. Iya. Nggak pergi dari situ aja gitu cepet. Nah itu pun kalau misalnya tidak ada polisi yang datang ke tempat itu di hari itu, mungkin lain lagi ceritanya. Berarti emang udah jalannya Tuhan. Iya, dan aku setiap malam itu nangis waktu itu. Karena aku nggak tahu gimana caranya mau pisah, mau keluar dari situ, bingung. Tapi kan dia udah ditangkap. Sebelum itu, jadi sebelum kejadian itu. Oke. Dan suatu hari itu digerebek. Itu apaan tuh? Apa tuh? Dah. Gitu. Jadi ngomongin ini nggak apa-apa sih. Apa Mbak, aman? Enggak, nggak apa-apa, aman. Terus akhirnya ketika udah ditangkap, kamu bisa keluar dari toxic relationship itu. Terus tadi kamu bilang kamu ada di lingkaran setan itulah. Di situ melibatkan narkoba. Iya. Hal apa yang bisa membuat kamu bisa keluar dari lingkaran narkoba itu? Ya akhirnya aku mungkin tersadar ya, kayak gue mau ngapain ya dalam hidup ini ya gitu. Apa sih, gue mau apa sih gitu. Capek lama-lama. Dan alhamdulillah puji syukur masih diberikan rasa itu. Kayak masih punya, ada dikasih pikiran, ya ngapain ya gue ya kayak gini. Lo mau ngapain sih? Kok gak bersyukur banget? Tuhan kasih lo kesempatan berkali-kali, tapi lo mau ngerusakin juga. Akhirnya ya udah, dengan berjalannya waktu ya aku stop, berubah hidup aku. Itu pun dengan perjalanan hidup yang lain lagi. Jadi kayak roller coaster banget ya. Roller coaster banget. Tapi bener-bener apa ya, kayak aku ngerasa ya itu tadi, masa
Tuhan udah kasih aku kesempatan, udah menyelamatkan aku, maksud aku mau sia-siakan. Jadi ingatnya lagi ya itu sama Tuhan. Baik lagi ke Tuhan ya, bahwa Iya. konsep syukur kamu masih dikasih kayak kehidupan. Kalau enggak udah mati, bener udah mati aku. Gila men, dipukulin sampai perut ditendang gitu kayak. Itu pecah sih. Dan kamu gak ngelawan juga. Takut ya. Itu kayak bener-bener apa sih, gimana ya, udah pasrah gitu. Orangnya masih ada nih mantan kamu? Masih. Udah berkeluarga juga? Udah. Tapi aku udah bener-bener kayak, kalau misalnya ketemu dia aku salaman sama dia juga I don't mind. Karena udah, ya lo gue maafin, it's okay gitu. Karena aku di situ kan juga pilihan aku. Jadi ya ada sebab akibat ya. Oke, waktu di umur 20-an itu lu akhirnya bisa keluar dari toxic relationship, bisa keluar dari lingkaran setan yang namanya narkoba. Nah tadi kan Mbak sempat bilang bahwa di umur 30 lu baru bisa sensitif. Baru bisa menerima. Oh baru bisa menerima, sorry. Nah kalau untuk masalah kemampuan lu nih Mbak, apakah dari kecil atau dari umur berapa? Dari kecil. Dari umur 8 tahun. Nah tapi ini aneh nih, jadi dari keluarga. Jadi memang turun-temurun dan di keluarga gue tuh nenek, ibu, budeku, sepupu-sepupu. Jadi kita semua tuh kayak punya spesialisasinya masing-masing tapi berbeda. Waduh. Jadi lucu di keluargaku. Jadi memang memang gimana ya turunan ya mau diapain. Tapi benar-benar aku akhirnya bisa menerima itu panjang perjalanannya. Aku pernah ya waktu itu. Waktu belasan tahun waktu masih make heroin waktu itu. Jadi aku tuh dikasih kalung. Nah itu aku udah tahu nih kayak sudah berkenalan dengan yang gaib-gaib lah gitu. Yeah. Jadi aku dipercayakan dikasih kalung ini gitu. Terus itu aku sudah bersih dari heroin sebulan. Akhirnya aku pakai kalungnya. Aku pakai. Terus relapse. Relapse itu nggak bisa ngelawan kemauan. Akhirnya aku pakai lagi. Oh, okay. Pas abis pakai itu, pas abis aku nyuntik tuh. Selesai nyuntik itu, ini kalung ya. Logika aku juga masih bingung sih. Kalung di sini, batunya kan pasti digigit gitu kan sama si iya kan? Iya. Dudukannya ngegigit si batu itu. Kalungnya copotnya tuh gitu. Tapi copotnya kayak kalau copot lepas kan ke bawah gitu ya. Ini tuh kayak gitu kelempar gitu. Masih ada batunya. Ntar aku fotoin deh. Batunya itu pecah ujungnya. Nanti aku fotoin deh, ntar aku kirim. Maksudnya kalau mau ditayangin boleh. Boleh. Terus aku nggak di situ masih percaya nggak percaya juga, kayak nggak ini cuman efek orang-orang pada ngaco nih, pada nggak mungkin gue bisa kayak gini-gini. Dan itu masih struggling ya keluar dari situ. Pokoknya semua akhirnya aku bisa menerima dan bisa benar-benar oh iya oke nih gue emang gak halu, ini adalah bagian dari diri gue setelah sembuh. Jadi benar-benar si addictionnya itu udah hilang. Dan itu perjalanannya panjang. Berapa lama yang seingat lo Mbak? Lama itu kan setelah pakai heroin aku sembuh. Terus pakai yang lain ketemu sama cowok yang mukulin aku. Panjang perjalanannya. Pada saat orang itu mukulin aku lihat ada sesuatu yang gede gitu di belakang dia. Dan bentuknya tuh kayak hitam gede gitu. Jadi aku masih ngelihat dan sebenarnya tahu, tapi aku ngerasa kayak gue lagi high. Jadi aku nggak bodoh gitu. Waktu kecil masih ingat nggak pertama kali ngelihat sosok itu? Ingat, di kamar ibu di Jalan Kebalen lagi main, terus tiba-tiba ada orang di jendela. Aku pikir pembantu. Kok lama-lama kok nih orang nggak bergerak, kok berubah lama-lama gitu. Terus kayak hitam serem deh.
Tapi aku nggak takut waktu itu. Kayak biasa aja. Nggak takut dia. Kayak ya udah gitu. Itu tapi ya dengan berjalannya waktu di sekolah, waktu SD kelas 6, ngelihat sesuatu. Ya namanya anak kecil ya, pasti kalau ngeliat sesuatu kan gitu. Terus aku dimarahin waktu itu. Sama guru apa Guru. Dimarahin gimana? Saraswati Wijayanto jangan nakutin anak-anak lain. Terus aku jadi kayak udah deh gue nggak boleh ngomongin ini. Jadi kayak udah deh aku nggak bisa ngomongin ini sembarangan gitu. Nggak, tapi lu ngobrol nggak sih sama ibu gitu atau bapak gitu kayak masalah ngelihat itu, discuss nggak sih? Sama keluarga. Sama keluarga lah pokoknya. Discuss kalau maksudnya mereka tahu kayak itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau di luar keluarga kan nggak mungkin aku omongin karena orang. Jadi makanya kamu juga udah nggak takut sama sekali. Ya kaget takut ya wajar lah. Tapi ya karena udah terbiasa gitu. Jadi tuh di keluarga aku dulu kayak malam Selasa Kliwon ya. Itu tuh ngumpul kan kejawen kan. Terus jadi kayak ngobrolin soal perwayangan. Terus nanti ada yang datang, sosok ini datang masuk gitu. Sumpah. Tapi ini ya, tapi cuman keluarga ya, hanya keluarga. Dan itu semua di notes. Jadi kakek aku itu punya jurnalnya itu isi dari yang datang, namanya ini, Prabu ini, tanggal segini-gini, Selasa Kliwon ini. Pesannya ini. Jadi kejadian tapi itu lebih ke tentang Indonesia misalnya, lebih tentang negara ini. Dan itu semua yang dituliskan sudah terjadi. Udah ada segini deh bukunya. Masih ada bukunya? Ada. Di kamu? Ada di sepupu aku. Ada. Jadi ya gimana ya? Turunan udah. Itu kapan ngumpul keluarga lagi, bisa ditanya nggak Fadi Iskandar kapan nikah? Kan udah dikasih tahu. Oh, iya. Oke, next. next. Oke. Itu bukunya aku iya ya pengen lihat, pengen baca lagi. Iya, pengen baca. Iya aku juga. Aku boleh lihat nggak? Boleh. Jadi aku pengen baca itu sama aku ikut gengnya Pak Demian tuh. Oh iya, aku ya tapi ya, tapi sebentar, satu pertanyaan. Hal terseram apa di dalam hidup kamu yang bikin kamu tuh takut? Hal terseram apa di dalam hidup aku yang bikin aku takut? Kita ngomongin yang lalu udahlah ya. Ngomongin sosok gitu. Atau kamu keingetan apa dulu tuh kamu tuh nyampe takut gitu? Sebenarnya waktu kecelakaannya Pak Dem yang melibatkan stuntman-nya dia. Oh, jadi pada saat itu aku dihujat banyak orang, katanya aku acting apa segala macem. Itu buat aku sampai hari ini mungkin masih dalam proses healing gitu. Karena aku pikir aku kehilangan Pak Dem di hari itu. Karena kan aku nggak tahu kalau ada orang lain di situ. Oh, kamu mikirnya itu? Karena aku nggak pernah tanya sama dia kayak gimana ini tuh aku nggak pernah tahu. Triknya dia itu gimana aku nggak pernah tanya emang. Sorry, waktu pas di American Got Talent kamu juga kan hadir di sana juga. Nah itu aku juga nggak tahu. Kayak Padahal nggak pernah ngobrol, kamu nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Terus pas kamu lihat itu bahaya kayak gitu? Ya itu bikin nggak enak di sini. Ini aja aku ngomongin kayak ke-recall lagi kayak aku mau nangis. Apa ya? Yang acara live itu it was really hard karena itu tadi, satu aku pikir aku kehilangan dia, terus dua hancur lagi bahwa tahu ada orang di situ, ada yang terluka di situ, tiga orang yang aku nggak bisa pikir orang-orang kok nyerang aku, kayak nggak make sense aja gitu, dan ternyata ya sampai hari ini kan seperti itu, orang ada musibah orang bukannya lebih apa ya, lebih mendoakan atau nolongin, tapi
lebih banyak malah menjatuhkan dan kayak mencari kesalahannya, kayak ikut ngehujat apa segala macam gitu, tanpa tahu dulu sebenarnya ada apa gitu. Dan itu buat aku sampai nggak mau lagi nonton Padem sulap. Jadi sekarang kalau misalnya Padem show segala macam. Waktu itu pernah akhirnya nemenin setelah berapa lama nemenin waktu ke Australia. Itu berat banget rasanya. Sampai dulu kita berantem karena dia pikir aku nggak support dia lagi. Padahal kamu takut. Kayak akhirnya aku ungkapin apa yang aku rasakan, baru dia tahu. Iya, kayak untuk mengobati apa yang pernah terjadi kan setiap orang lain ya. Untuk mungkin buat dia udah bisa move on. Nah, aku belum. Gitu. Gak tahu deh kenapa, kayak masih sekarang aja kalau disuruh nonton tayangannya belum bisa kayaknya. Sampai detik ini? Kayaknya belum bisa deh aku. Wow. Kalau disuruh nonton lagi. Itu takut. Dan itu juga sempat ramai. Oh, kita juga sebelum ketemu di Memburu Misteri lagi, kita ketemu waktu itu bukan klarifikasi ya, lebih kayak bercerita apa sih yang terjadi kegagalan waktu pas. Oh iya. Yang itu kita pernah ketemu di insert juga gitu kan. Kita cerita segala macam. Gila ya suami lu ya. Iya. Maksudnya udahlah gak usah nekat-nekat kayak gitu. Main sulap kayak episode waktu kemana sama Padem aja. Itu aja udah bikin gue gila. Ya tapi kan itu aku gak bisa. Iya. Maksudnya ya itu kan passionnya dia gitu. Gak mungkin kan aku melarang. Tapi aku sudah pesan sama dia. Untuk kedepannya bagaimana caranya untuk safety first. Itu sih. Karena deg-degan pasti. Iya. Karena kalau kayak gitu kan pasti pesulap yang di Amerika kemarin itu aja dia bisa gagal gitu. Iya. Istilahnya yang memang udah buat makanan dia sehari-hari lebih sering dari Padem kali dia ngelakuin itu. Bisa salah gitu. Jadi kan serem gimana sih? Lebih serem gue daripada sini deh ngobrol sama kuntilanak atau sama genderuwo atau sama itu juga leak gue apa. serem. Mendingan ngobrol sama itu daripada. Padem tuh direndam air baru 1 menit gue udah gak bisa napas gue. Kita yang ngap ya. Kita yang ngap ya. Gila juga itu ya Demian Aditya ya. Oke, next pertanyaannya. Dari Via Amanda 21. Target apa ya yang belum dicapai sama ibu di tahun 2022 ini? Target. Kalau cita-cita kan tadi udah dibahas. Akhirnya kan cita-cita gak ada. Tapi setelah adanya Diary Misteri Sarah akhirnya punya impian gitu. Apa nih mungkin impiannya yang belum tercapai di tahun 2022 ini? Sebenarnya sih aku nggak set goals pengen ini gitu. Tapi yang pasti aku punya banyak mimpi sebenarnya. Tapi aku nggak mau jinx, aku nggak mau kasih tahu di sini juga karena pengennya akan jadi surprise buat Sarah Dix juga. Gitu. Kalau untuk pribadi ya lagi sedang dijalankan tapi ya nanti aja gitu. Aku nggak mau cerita-cerita. Cuman kalau soal passion gitu pengen ada beberapa mimpi yang pengen dilakukan. Kan ke Amerika udah nih kita, ke negara lain belum gitu. Tapi mungkin bukan nelusur tapi Diary Misteri Sarah. Wow. Tapi negara lainnya pakai bahasa Inggris juga nggak? Tergantung sih. Tergantung. Kalau kita ke Eropa ya pakai bahasa Inggris. Kalau ke Jepang pakai bahasa Jepang. Kita pakai bahasa Inggris aja gue nggak lulus. Kata gue, ntar pakai bahasa iya juga ya. Iya. Kita harus bawa translator. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Betul. Seru kan maksudnya. Mimpi aku di DMS ya itu mimpi aku ada Padem, ada Fadi, ada Wisnu. Yang pengen aku lakuin kita bareng-bareng terus. Mudah-mudahan aku bisa bawa Fadi sama Wisnu terus. Amin. Kalau Padem kan satu paket ya? Iya. Naik terus. Amin. Oke. Seperti biasa di Outframe kita ada games. Games siapa ya? Game emang ada games emang. Ada games. Ini bisa jadi 3 episode tahu dipotong sayang. Main tebak gambar.
Gambar 7 detik tuh gimana? Ya makanya. 10 deh. Balon. Belum. Detik ya, yang pertama, gambar pertama. Bentar dulu, susah banget nih gambar pertama nih. Ya, gambar pertama. 1, 2, 3. Hilang. 2 detik. 3, 4, 5, 6. Oke, 7. Stop. Saradix. Benar. Hah? Benar loh. Wih, keren. Iya. Oke. Hapus dulu. Ya. Coba ngedit dari situ tuh, coba digeser dulu tuh. Ini. Ayo. Gambar kedua ya. Gambar kedua. Mulai. Hilang bentar. Ya. 2. Bentar dulu ini. Iya. Gua gaptek. 1. Oke, ulang ya. Oke, 1, 2, Oh, udah dihitung. 3, Astagfirullahaladzim. 4. Ya. Oke. Apaan tuh? Uji nyali. Lilin. Apa? Dukding. Lilin apa? Penerangan apa sih? Uji nyali. Masih dunia lain. Bukan. Apaan? Wengi. Wengi. Maafin Mbak ya. Nggak apa-apa. Cuma ini doang. Yeah. Screenshot. Ya udahlah, maafkan saja gambar yang tadi. Bikin lagi gimana, gue nggak bisa ngulang gambarnya. Ya. Gambar ketiga ya, Bang ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Cuy, cepet banget ngitungnya. Kita tambahin dikit. Itu gambar apa sih? Pak Min pakai peci. Apa sih? Itu Cuy. apa? Cuy, orang sejago apapun, lu gambar di Instagram gak bisa 7 detik. Itu apa sih? Kasih gue 15 detik deh. Boleh ya. Gue ulang ya, gue ulang. Ini ditebak dulu. Ya bentar ini. Ini mau diulang. Ulang. Oke. Buset. Ya. 15 detik ya. Ya. 15 detik dari sekarang. 2, 5, 10. Oke. Apaan Fadi Iskandar? Wih. Tuh kan bisa kan. Oke. Cuma ditambahin ini. Kenapa Ip? Ditambahin jenggot. Jenggot sama kumis sambil gini. Wah parah ini gue. Oke, gambar keempat ya. Ya. Dimulai dari sekarang. Waduh. 2, 10 detik deh ya. Oke. Udah. Oh, 5. Oke. Apaan memburu misteri? Tapi kan gak boleh nulis MM. Ya itu kan huruf. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh menulis kata-kata huruf. Gua nggak salah. Next. Terakhir. Terakhir ya. Ya udah host mah bebas. Oh Iya. Oke. Mulai dari Contek. sekarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kartu sulap. Apa? Kartu apa sih itu? Kartu apa ya? Kartu remi apa sih? Kartu as bukan? Apaan sih itu pajangan? Apaan sih Fat? Demian Aditya. Hah? Habis gue bingung. Gue gambar muka gue aja hancur. Oh gue gambar muka Padem. Aduh. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi bukan masalah chemistry kedekatan gue sama Sarah agak kurang. Gambar gue yang kurang sebenarnya. Sarah Wijayanto. Oke, let's go, kita lanjut guys.